yang di Ibnu Qayyim, atau semua yang kullu man yadrus fi Ibnu Qayyim fahuwa salafi. Wa laysa kullu salafi yadrusu fi Ibnu Qayyim. Paham? Berarti mana yang lebih luas cakupannya? Man fi Ibnu Qayyim atau salafi? Salafi lebih luas. Salafi itu tidak mencakup yayasan, mencakup siapa, ya, organisasi tertentu. Nah, baik. Paham ini, ikhwan? Nah, seperti itu pula perbedaan antara ta'til dan tamtsil dan takyif. Kullu mumatsilin mukayyif, walaysa kullu mukayyif mumatsil. Takyif lebih luas cakupannya. Nah, baik, tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Sudah kan? Sudah, antum gak hadir. Antum, limadha la tufahimuna? Anta nafsuka la tafham at-talamid. Fahimhum. Apa yang gak difahami? Mada ya Mahmud? Harith? Bingung? Mau tidak bingung? Jangan belajar. Mau tidak lupa-lupa? Jangan menghafal. Nah, kalau menghafal ya tentunya suatu saat akan lupa. Nah, belajar ya suatu saat akan bingung. Nah, ziyadah. Ayo, mana? Nah, naqul. Jadi kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu berapa pendapat ya ikhwan? 4 pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa kaf zaidah. Atau apa? Ini jelas ya. Nah, sekarang pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa misalnya yang ziyadah. Misal yang zaidah. Berarti kalau begitu asalnya dan maknanya adalah laisa ka huwa syai'un, iya kan? Tidak ada yang seperti Allah, sesuatu apapun. Nah, ini kita sudah jelaskan bahwa ini pun lemah. Sebab di dalam ayat ini antum lihat bertemu antara kaf yang itu adalah huruf yang faedahnya adalah tashbih, ya, dan juga bertemu dengan misal yang itu adalah isim yang juga maknanya adalah ditashbih. Paham ini ikhwan? Kedua-dua maknanya adalah tashbih. Ya, kalau kita mengatakan bahwa misal di situ sebagai zaidah tidak pantas. Sebab yang namanya isim itu tidak pantas untuk dicatatkan sebagai zaidah. Dan memang mereka berdalil dengan firman Allah itu fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Lalu mereka mengatakan misal itu zaidah, itu pun tidak benar. Pendalilan itu sendiri tidak benar, gitu loh. Itu bukan zaidah bimithli ma amantum bihi. Ya.
dan zaidah. Jadi pendalilan mereka jadikan sebagai dalil tidak betul. Kemudian di ayat ini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir bertemu antara dua kata yang kedua-dua maknanya adalah tasybih, kaf dan mithl. Yang kaf kedudukannya sebagai huruf, mithl kedudukannya sebagai isim. Kalau mithl dikatakan sebagai zaidah, tidak biasanya isim itu dicatatkan sebagai zaidah lalu menjadikan huruf itu sebagai asli. Biasanya yang menjadi zaidah itu apa? Huruf. Kebanyakan yang zaidah itu adalah huruf. Nah, ya, ma zaidah, ba zaidah, seterusnya banyak. Min zaidah. Nah, maka menjadikan huruf itu sebagai zaidah itu lebih cocok daripada menjadikan mithl sebagai zaidah. Faham ya ikhwan? Nah, itu. Yang menjadikan mithl bimakna zat itu tidak benar. Karena zat sesuatu bukan mithal dari sesuatu. Nah, yang menjadikan juga itu mithl bimakna sifah di dalam ayat ini juga kurang betul, walaupun memang ada di kalangan sebagian dari ahlus sunnah menyatakan mithl di situ bimakna sifah, tapi kurang umum dalam hal menafikan. Karena kalau kita mengatakan laisa kasifatihi syai'un, seakan-akan di situ tidak masuk zat. Paham ya? Zat tidak termasuk di situ. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupai Allah, bukan hanya dalam sifat tapi juga zat. Tapi juga dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham ini, ikhwan? Kata laisa kamitslihi syai'un. Kaf di situ sebagai zaidah itu lebih kuat dan lebih bermanfaat. Kenapa? Karena misalnya ditakkid lagi. Ya. Peniadaannya itu ditekankan lagi. Laisa kamitslihi syai'un. Mithluhu yakni sawa'un kana fi dzatihi atau fi sifatihi. Apakah dalam zat Allah Subhanahu wa taala atau dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. واضح؟ واضح الآن؟ jelas? Naam. Sekarang jelas. Mudah-mudahan jelas betul. Ya. Kalau jelas syubhat, ini bahaya. Nah. Ya, kalau selesai poin yang berikut ini kita ujian dulu, tes, ya. Nah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, sudah selesai ya kawan yang kemarin. Ini matan yang baru ya kan? Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wa la yukayyifun wa la yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fala yanfuna anhu. Ya. Maka fa di sini fa tafri'iyah, yakni untuk merinci apa yang sebelumnya. Fala yanfuna anhu, maka mereka yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak menafikan apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Berkata Asy-Syarih rahimahullah, wa qauluhu, dan perkataan beliau fala yanfuna anhu, dan mereka tidaklah menafikan ila akhiri tafri'un ala ma qablahu,
Ini perincian dari apa yang sebelumnya. Ya, penyebutan cabang-cabangnya. Fa innahum idza kanu yu'minuna billahi, karena sesungguhnya mereka, jika mereka beriman kepada Allah ala hadzal wajhi, dengan cara seperti ini, yaitu beriman dengan apa yang datang dari Allah dan apa yang disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak menafikan. Fala yanfun, maka mereka tidak menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mentaktil. Ya, dan tidak pula mentahrif. Wala yuharrifuna, dan mereka tidak merubah al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka tidak merubah al-kalim. Al-kalim jamak dari apa, ikhwan? Kalimah. Ya. Mereka tidak merubah kata-kata itu. An mawadhi'ihi, dari tempat-tempatnya. Yang dimaksud di sini adalah kalamullah wa kalamu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dan firman Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yuharrifun, mereka tidak merubah-rubah itu. Wala yukayyifun, dan mereka tidak membagaimanakan, mentakyif. Menanyakan tentang bagaimananya. Ya, berusaha untuk membayangkan bentuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terfikir, apa yang terkhayalkan pada diri kamu, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa digambarkan. Tidak bisa dibagaimanakan oleh kamu. Maka jangan kita mentakyif. Ya. Wala yumathilun, dan jangan pula mereka mempermisalkan, ya, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wal mawadhi'u, dan yang dimaksud di sini dengan mawadhi', yakni dari perkataan Syekhul Islam, wala yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, yang dimaksud mawadhi' adalah jam'u mawdhi'. Jamak dari mawdhi', tempat. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan mawadhi' di situ adalah al ma'ani allati yajibu tanzilul kalami 'alaiha. Adalah makna-makna yang wajib kita menempatkan perkataan itu di atas makna-makna tersebut. Jangan kita pindahkan dari makna yang sebenarnya. Li'annaha hiyal mutabadiratu minhu indal itlaqi. Karena itulah yang mutabadirah. Itulah yang yang muncul makna tersebut pada pikiran kita ketika disebutkan secara mutlak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Maka ketika disebutkan tangan, maka apa yang terbetik dan apa yang terfikirkan pada kita dari makna tangan, itulah yang kita tetapkan. Jangan kita pindahkan ke makna yang lain. Fahum la ya'diluna bihi anha. Maka mereka tidak menyimpangkan lafaz tersebut dari makna yang sebenarnya. Kalau dikatakan tangan, maka mereka tetapkan tangan. Ya. Nah, mereka tidak merubah-rubah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebab melakukan tahrif tersebut adalah kebiasaan orang-orang Yahud. Maka orang-orang yang merubah-rubah kalamullah wa kalamu rasulih an mawadhi'ihi, mereka sesungguhnya telah menyerupai orang-orang Yahudi. Ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam surah Nisa. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'i.
dari orang-orang Yahud yang mereka merubah-rubah al-kalim an mawadhi'. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka jauh dari penyerupaan mereka dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahud al-maghdubu alaihim. Mereka dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu cara kita beriman. Aku beriman kepada Allah dan apapun yang datang dari Allah berdasarkan maksud dan kehendak, keinginan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita rubah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan apapun yang dibawa oleh Rasulullah berdasarkan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan kita merubah-rubah. Naam. Wa amma qauluh, adapun perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, dan mereka tidaklah berilhad, ya, tidaklah memalingkan dari makna-makna yang sebenarnya, dari hakikat yang sebenarnya, baik dalam nama-nama Allah maupun dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad qala al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, telah berkata al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, wal ilhadu fi asma'ihi, yang dimaksud dengan al-ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal adulu biha wa bihaqaiqiha wa ma'aniha anil haqqi tsabiti laha. Ya. Yang dimaksud dengan ilhad dalam nama Allah adalah menyimpang dari nama-nama Allah itu. Ya. Menyimpangkannya dan menyimpangkan hakikatnya dan menyimpangkan makna-maknanya dari kebenaran yang telah ditetapkan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Itulah ilhad. Dan kita tidak boleh untuk mengilhad, ya, baik terhadap nama Allah maupun terhadap ayat-ayatnya. Dan subhanallah, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di sini menunjukkan kepada kita bahwa ilhad itu dalam permasalahan akidah dalam dua perkara. Yang pertama, ya, dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam nama Allah, ini telah disebutkan secara nas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Di dalam suratul A'raf, ayat 180. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kamu dengannya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkan orang-orang yang mengilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dibalas berdasarkan apa yang telah mereka amalkan. Ini hubungannya tentang ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara nas dalam Al-Quran,
tidak boleh seorang ilhad terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak diperbolehkan. Di dalam surah Fussilat ayat 40 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina." Sesungguhnya orang-orang yang mengilhad, menyimpangkan dalam ayat-ayat kami, mereka itu tidaklah tersamarkan atas kami. Yani Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka amalkan, apa yang mereka perbuat. Jadi sini menunjukkan bahwa ilhad itu dalam nama-nama Allah dan juga dalam dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi beberapa bagian. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah, syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa ilhad dalam nama-nama Allah itu macam-macam. Yang pertama, ya, kalau dia memberi nama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah tidak pernah beri nama dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatakan bahwa itu namanya. Tapi dinisbahkan kepada Allah nama tersebut. Ya. Nah, seperti para filosof yang mereka menyatakan bahwa Allah itu salah satu namanya adalah illatun fa'ilah. Illatun fa'ilah. Sebab yang berbuat begitu. Nah, itu dari mana itu nama itu? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah namakan dirinya demikian. Atau seperti perbuatan Nasara yang menamakan bahwa Allah itu Ab dan menamakan Isa itu sebagai Ibn. Ya. Ini pun kemungkaran. Nah. Ya. Nah, terus gimana dengan kalau menyatakan Allah itu Tuhan, atau bahasa Jawanya apa? Gusti. Ya. Atau apa? Bahasa Makassarnya Karaeng. Kalau Bugis apa? Om. Puang. Puang itu semacam sayyid ya. Bukan Puang Allah Ta'ala ya. Allah. Itu terjemahan ya. Ya. Bukan pemberian nama. Wallahu a'lam. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, ilhad. Yang kedua adalah mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah dan telah ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun ilhad. Kebalikan yang pertama. Kalau yang pertama menambah kepada Allah nama yang Allah tidak tetapkan. Tapi kalau yang kedua menafikan dan meniadakan dari Allah nama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini pun ilhad. Seperti perbuatan Jahmiyah. Ya. Jahmiyah yang mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak punya isim. Ya, tidak punya nama. Karena berbilangnya nama menunjukkan berbilangnya zat. Ta'addudul asma yadullu ala ta'addudiz zawat. Kalau Allah punya nama banyak, berarti banyak pula zatnya Allah, dan itu tidak mungkin. Nah, ini bodohnya ini, Jahmiyah ini. Ya. Apakah dia tidak tahu bahwa terkadang seorang pun dari kalangan manusia namanya banyak, ya kan? Tapi orangnya satu. Ya. Nah, kadang seorang namanya Hussein. Dia juga punya nama lain, Suprapto misalnya. Nah, punya lagi nama lain, Kunia, ada lakopnya lagi. Nah, mungkin kalau pindah ke tempat yang lain, namanya lain lagi. Nah, nama itu berbilang pada dia, akan tetapi al-musamma wahid, yang diberi nama satu. Zatnya satu, tidak berbilang. Ya. Kalau ini pada makhluk terjadi, kenapa tidak bisa terjadi pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menetapkan pada dirinya nama-nama tersebut, walillahil asmaul husna. Milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama, tidak disebut al-ism, al-asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan pendapat yang batil dari pendapat Jahmiyah. Yang ketiga, ilhad adalah mengingkari apa yang terkandung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, berupa sifat-sifatnya. Diingkari. Ya, sebab nama itu pasti mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman yadullu ala sifatir rahmah, Al-Aziz yadullu ala sifatil izzah, Al-Alim yadullu ala sifatil ilm, Al-Qadir ala sifatil qudrah, dan begitu seterusnya. Nah, tidak seperti apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allahu alim wa laysa indahu ilm, Allahu qadir wa laysa indahu qudrah, Allahu sami' wa laysa indahu sam', Allahu basir wa laysa indahu basar. Ini batil. Ya. Karena hanya sekedar menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala tanpa mengandung sifat menunjukkan kekurangan, iya kan? Menunjukkan kekurangan. Kalau pada manusia, terkadang namanya Ahmad tapi paling bejat sekeluarga. Namanya Ahmad, paling bejat. Namanya Budi Pekerti, tapi paling bejat. Nah, ya, afwan, yang namanya Ahmad jangan tersinggung. Jangan sampai tersinggung nanti yang namanya Ahmad. Nah, ini ala sabilil misal, seperti daraba Zaidun Amran. Ala sabilil misal. Ya. Tapi kalau pada diri Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Setiap nama mengandung sifat. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala sifat yang sempurna. Dan tidak ada yang meninggikan dan memuliakan di atas kemuliaan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, itu yang harus ditetapkan. Ya. Makanya para ulama mereka menyebutkan dalam hal penunjukan lafaz-lafaz itu terbagi menjadi 3. Anwa' ad-dalalat. Ya. Jenis-jenis dari penunjukan dalam suatu lafaz.
Nah, ya, menunjukkan suatu lafaz ini memudahkan seorang untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, walaupun pada asalnya ilmu ini, jenis-jenis dalalat ini itu asalnya diambil dari ilmu mantik. Ilmu mantik. Nah, pada asalnya ilmu mantik tidak mengapa, tidak ada larangan di situ. Nah, yang dilarang, yang haram adalah ilmu kalam. Nah, jadi anwa'ud dalalat itu ada 3. Ada yang disebut dengan dalalatul mutabaqah. Pertama. Yang kedua, dalalatut tadammun. Dan yang ketiga adalah dalalatul iltizam. Dalalatul iltizam. Dalalatul mutabaqah. Ya. Kalau dikatakan dalalatul mutabaqah, penunjukan yang sesuai. Maksudnya apa? Yaitu penunjukan yang sesuai dengan zat itu sendiri. Ya. Kalau misalnya kita mengatakan rumah. Rumah ini menunjukkan apa? Menunjukkan atas zat rumah itu secara keseluruhan. Paham ya, kawan? Rumah menunjukkan atas suatu bangunan yang disebut dengan rumah. Begitu. Kalau dikatakan Ahmad, menunjukkan suatu nama yang menunjukkan pada zat yang bernama Ahmad. Itu namanya dalalatul mutabaqah. Ya. Adapun dalalatul tadammun, penunjukan secara kandungan, yaitu apa yang terkandung pada nama itu. Apa yang terkandung pada nama tersebut. Misalnya kita mengatakan apa? Rumah. Apa saja kandungan dari rumah itu? Hah? Albab, pintu. Ada rumah nggak ada pintu? Pintu mesti ada. Apalagi? Hah? Jendela. Apalagi? Kamar-kamar. Kandungan rumahnya. Apalagi? Ada kamar tamu, ada kamar tidur, ada kamar santai. Apalagi? Hah? Ada atap, dinding, lantai, seterusnya dan seterusnya. Ini kandungan. Ya. Dari nama rumah. Paham ini, ikhwan? Nah. Yang ketiga, dalalatul iltizam. Dalalah iltizam, penunjukan yang itu harus ada iltizamnya itu. Tapi tidak ada hubungannya dengan rumah itu dan kandungannya. Ya, misalnya kita mengatakan rumah. Tadi mutabaqahnya menunjukkan zat dari rumah itu, ya kan? Tadammun, kandungan dari rumah itu apa? Yang telah kita sebutkan tadi. Iltizam. Apa yang menjadi suatu konsekuensi di balik ini semua? Di balik kita menyatakan itu rumah. Iltizam adalah pasti di sana ada yang alban, yang membuat. Ya, yang menetapkan rangka dari rumah itu, menyusunnya dan seterusnya. Yang membuatnya. Itu pasti. Itu namanya iltizam. Paham ini, ikhwan? Satu yang tidak bisa terlepas. Tapi di luar dari zat itu sendiri. Dan di luar dari kandungan zat tersebut atau nama itu. Nah, sekarang coba kita mengatakan Al-Khaliq. Sayyid Al-Khaliq salah satu nama Allah. Hakadha. Nah, kita mengatakan Al-Khaliq, ini nama Allah Subhanahu wa taala. Dalalatul mutabaqah, Al-Khaliq yadullu ala al-musamma bihi wa huwa
Allah Subhanahu wa taala, yadullu ala dzatih. Menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kandungan dari Al-Khaliq itu apa? Hah? Apa kandungannya, ikhwan? Hah? Sifatul khalq. Ya. Sifat penciptaan. Bahwa Allah itu mencipta. Nah. Ya. Dan ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalalatul iltizam. Apa kelazimannya? Apa? Hah? Enggak. Hah? Enggak. Hah? Apa yang tidak akan bisa ada penciptaan kecuali dengan itu? Itu namanya iltizam. Tidak mungkin ada rumah kecuali ada yang membangunnya, iya kan? Hah? Tidak mungkin kecuali ada yang membangunnya. Baik. Rumah terjadi begitu saja? Tidak mungkin. Pasti ada yang membangunnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan kecuali apa? Allah mempunyai sifat al-ilm. Itu namanya iltizamnya. Allah itu alim. Allah mempunyai sifat ilmu. Allah mempunyai sifat kudrah. Tidak mungkin mencipta kecuali kalau mempunyai kudrah, kemahakuasaan. Ya, al-hayah. Dan seterusnya dan seterusnya. Hal antum fahimuna lihada? Hah? Bisa difahami ya, kawan? Nah, nanti di murajaah nanti. Hah? Baik. Yang keempat. Ya. Ilhad jenis yang keempat adalah orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mentamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Merupakan Allah dengan makhluk. Yang kelima, ilhad dalam nama Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memindahkan nama-nama Allah itu kepada selain Allah dari sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Ya. Seperti perbuatan orang-orang musyrikin. Nama Al-Ilah, Allah, itu diserahkan pada patung mereka. Al-Lata. Ya kan? Al-Lata itu penyimpangan yang asal maknanya adalah Al-Ilah. Al-Ilah. Ya. Al-Manah. Patung yang mereka namakan Manah, asalnya adalah Al-Manna. Nah. Uzza, asalnya adalah Al-Aziz. Nah, ini penyimpangan-penyimpangan dari makna tersebut yang asal makna itu adalah merupakan nama-nama Allah lalu diserahkan pada al-ma'budat min dunillah subhanahu wa ta'ala. Ini ilhad yang hubungannya tentang nama-nama Allah. Adapun tentang ayat-ayat Allah, ilhad dalam hal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah itu terbagi dua, ya kan? Ayat Allah terbagi dua. Yang namanya ayat itu asal katanya dari al-alamah, ya kan? Suatu tanda yang memberikan sesuatu itu istimewa dari yang lainnya. Ya, maka dikatakan ini ayat. Ini salah satu tanda. Nah, ya. Kalau misalnya ada seorang lahir kemudian ada tahi lalat di mananya gitu, dikatakan inilah tanda kelahiran dia. Hah? Ataukah ini tanda menunjukkan ini anak saya dibandingkan dengan yang lainnya.
Nah, itu ayah namanya. Nah, seorang nabi, ketika nabi tersebut melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak mampu yang lainnya itu melakukan perbuatan seperti itu, maka dikatakan apa? Itu ayah. Ya. Itu tanda kenabian pada nabi tersebut. Yang lainnya tidak mampu mendatangkannya. Nah, makanya ungkapan ayah itu lebih baik daripada ungkapan mukjizat. Hanya orang mengatakan mukjizat, mukjizat, mukjizat. Ungkapan ayah itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la ayatin liulil albab. Ya kan? Liulil absar. Ya. Maka ungkapan ayah itu lebih bagus daripada ungkapan mukjizat. Karena mukjizat tidak terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan lafaz mukjizat, yang ada lafaz al-ayah. Ya, kemudian juga kalau mukjizat kan artinya yang melemahkan seorang. Ya. Atau disebut juga dengan khawariq. Sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan. Ini tidak mesti didatangkan oleh seorang nabi. Terkadang pula dilakukan oleh seorang tukang sihir, tukang sulap. Ya. Nah, dikatakan mereka pun mempunyai mukjizat begitu. Nah, tapi kalau ayah, maka tidaklah ayat itu datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka takbir al-ayah itu lebih utama daripada kita mengatakan mukjizat. Maka al-ayat itu terbagi menjadi dua. Al-ayatu al-kauniyah wal ayatu syar'iyah. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah yakni ya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa takdir, keadaan-keadaan apa yang ada di alam. Nah, ilhad dalam permasalahan ini, kalau kemudian ada seseorang yang menisbahkan kepada selain Allah, bahwa ada yang mengetahui ilmu gaib selain Allah, ada yang telah menyusun kekuatan alam ini selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini ilhad dalam ayat-ayat Allah al-kauniyah. Dan yang kedua adalah ayat-ayat Allah syar'iyah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilhad dalam permasalahan ini kalau ada seorang mendustakan Al-Quran ataukah mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah merubah-rubah makna dari makna yang sebenarnya, ya, atau menyelisihinya. Maka setiap orang berbuat maksiat namanya apa? Mulhid. Pada asalnya kan maknanya adalah mulhid. Ya, setiap orang yang menyimpang, kullu ma'ilin anil haq fahuwa mulhid. Setiap menyimpang dari kebenaran dialah yang dikatakan mulhid. Naam. Ma'khudun minal mail, diambil dari kata al-mail. Kama yadullu alaihi maddatul lahada, sebagaimana yang ditunjuki oleh lafaz lahada. Faminhu al-lahdu, dari makna ini maka disebutlah lahad, liang lahad. Wa huwa syaqqu fi janibil qabr, yaitu ya, digali lubang yang miring di samping kuburan. Alladzi qad mala 'anil wasat, yang telah menyimpang dari pertengahan. Jadi yang digali bagian miring. Wa minhul mulhidu fid din, dan dari istilah ini pula orang yang ilhad di dalam agama. Al-ma'ilu anil haq adalah orang yang menyimpang dari kebenaran. Al-mudkhilu fihi ma laysa min, memasukkan sesuatu di dalam agama apa-apa yang tidak terdapat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala itu. Berarti dengan demikian setiap orang yang berbuat maksiat secara bahasa namanya apa? Mulhid. Setiap orang yang berbuat bid'ah secara bahasa namanya mulhid. Nah,
Fal ilhadu fiha, maka ilhad dalam nama-nama Allah dan ayatnya, imma ayyakuna bijahdiha, apakah dengan cara mengingkarinya, ya, menentangnya, wa ingkariha bil kulliyah, dan mengingkarinya secara keseluruhan, seperti Jahmiyah yang kita sebutkan tadi, wa imma bijahdi ma'aniha wa ta'tiliha, ataukah menentang makna-maknanya, mengingkari makna-maknanya dan meniadakannya, seperti Mu'attilah. Wa imma bitahrifiha anis shawab, ataukah merubah maknanya dari yang benar. Wa ikhrajiha anil haq, dan mengeluarkannya dari kebenaran. Bita'wilatil fasidah, dengan penakwilan yang rusak, seperti al-muharrifah, al-mu'awwilah, al-asyairah, wal maturidiyah wa amsaluhum. Wa imma bija'liha asma'an li ba'dil mubtada'at, dan terkadang menjadikan nama-nama itu sebagai nama-nama terhadap sebagian al-mubtada'at yang diada-adakan. Ya. Ka ilhadi ahli ittihad, seperti ilhadnya ahli ittihad. Ahlu wahdatul wujud. Nah. Menyatakan semua yang di makhluk ini adalah Allah, atau aku adalah Allah, Allah adalah aku. Seperti pernyataan Ibnu Arabi, memberi nama Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Ini juga termasuk ilhad. Wa khulasatu ma taqaddam, maka kesimpulan apa yang telah terdahulu, anna salaf radhiyallahu anhum, bahwa salaf radhiyallahu anhum yu'minuna bi kulli ma akhbarallahu bihi, mereka mengimani seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, an nafsihi, tentang dirinya, fi kitabih, dalam kitabnya, wa bi kulli ma akhbara anhu rasul, wa bi kulli ma akhbara bihi anhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beriman dengan setiap apa yang dikhabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat hadis sahih tentunya, bisa dijadikan sebagai hujjah. Imanan, dengan keimanan saliman minat tahrifi wa ta'til, keimanan yang selamat dari tahrif dan ta'til, wa minat takyifi wa tamthil, wa yaj'aluna al-kalama fi dhatil bari wa sifatihi baban wahidan, dan mereka menjadikan pembicaraan tentang zat Allah dan sifatnya adalah satu bab. Nah ini ya butuh pembicaraan khusus lagi. Maka sampai di sini insyaallah taala yang kita bacakan dari kitab ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa ahammu syai' an turaji'u ما قد قرأنا وقد درسنا. بارك الله فيكم. تفضلوا حفظكم الله. فساغ يا أبا أمير.